Hayyul hadi bi ajmal zikra sallu ma'ana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan posisi atau kedudukan Al-Quran di dalam agama Islam. Kedudukan Al-Quran atau posisi Al-Quran dalam kehidupan umat Islam. Kedudukan Al-Quran dalam kehidupan umat Islam sangatlah penting. Al-Quran merupakan sumber pedoman hidup umat Islam. Al-Quran merupakan sumber hujjah hukum yang paling utama bagi umat Islam. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam. Al-Quran merupakan firman Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran Allah turunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Lamanya waktu turun Al-Quran kepada Nabi Muhammad kurang lebih adalah 23 tahun atau lebih tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran Allah turunkan dengan bahasa Arab yang merupakan bahasa ahli surga. Pada pembahasan yang kedua, yaitu pembahasan tentang apa hukum membaca Al-Quran. Hukum membaca Al-Quran dengan baik dan benar adalah wajib, dan salah satu ilmu yang merupakan alat untuk mendapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar adalah ilmu tajwid. Ilmu ini harus dikuasai minimal bagi muslimin atau muslimah. Tapi ilmu-ilmu lain mengenai Al-Quran seperti qiraah dan tafsir dan lain-lain. Dan adapun definisi ilmu tajwid menurut bahasa ialah membaguskan dan tempat. Menurut istilah mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya dengan memberikan hak huruf dan mustahaknya. Dan adapun hak huruf adalah sifat asli yang selalu bersamanya seperti sifat al-jab atau jelas dan sifat syaddah atau penekanan. Mustahak huruf adalah sifat yang nampak sewaktu-waktu seperti tafkhim atau tebal atau tarkib tipis. Hukum mempelajari tajwid adalah fardu kifayah, sedangkan mengamalkan tajwid dalam membaca Al-Quran sesuai dengan aturan ilmu tajwidnya itu adalah fardu ain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meningkat ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang manfaat membaca Al-Quran. Di sini saya akan menjelaskan secara rinci, singkat, dan jelas. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nugraha Yoga Tama, asal dari Mesuji, asal sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Raya, dan sekarang ambil studi di UIN Raden Intan Lampung. Membaca Al-Quran itu banyak sekali manfaatnya, terutama bagi kehidupan kita dalam berumat dan beragama. Jadi Al-Quran itu seperti halnya sebuah buku penuntun jalan hidup kita. Jadi saya akan menjelaskan 5 manfaat membaca Al-Quran. Jadi yang pertama itu adalah perniagaan tidak pernah merugi. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terang, mereka tidak mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan pahala kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Pensyukur. Quran Surat Al-Fatir 29-30. Dan
Dalam ayat ini Allah menjadikan padahal Al-Quran, para pembaca Al-Quran yang mengamalkannya pada hal yang besar, dan Dia memberikan tambahan kepada mereka karunia yang tidak diketahui besar kecilnya. Yang kedua yaitu memperoleh pahala yang banyak. Pasti setiap manusia akan memperoleh pahala yang sangat banyak ketika membaca sebuah Al-Quran, karena di dalam Al-Quran satu hurufnya itu mendapatkan 10 fadilah pahala. Setiap satu huruf yang berbunyi sebagai berikut. Ini dari sebuah hadis Nabi dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka baginya satu pahala, dan satu pahala itu dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Aku tidak mengetahui alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan yang ketiga adalah mendapatkan syafaat bagi mendapatkan yang ketiga itu adalah mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia pada hari kiamat akan datang memberi syafaat kepadamu, kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Dan teman-teman, marilah kita semua itu membaca Al-Quran, karena semua fadilah-fadilah dalam Al-Quran itu sangat bermanfaat banget bagi kehidupan kita. Dan yang keempat itu sebagai kebaikan bagi pembacanya. Hari ini berlaku bagi yang sudah mahir maupun yang masih terbata-bata. Rasulullah SAW bersabda, orang yang mahir membaca Al-Quran maka dia bersama-sama dengan malaikat yang mulia dan taat, sedangkan yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan merasakan kesulitan maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Dan 5 manfaat membaca Al-Quran yang terlahir yaitu yang kelima, pencapaian yang lebih baik dari harta dunia ataupun dari sisi religius diri kita sendiri. Abbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW keluar dari kami berada di Sufah saat itu, lalu beliau bersabda, siapa di antara kalian yang suka setiap hari pergi ke lembah huta atau lembah Akik, kemudian pulang membawa 2 unta yang gemuk tanpa perbuatan dosa dan tanpa memutuskan hubungan silaturahmi? Kami menjawab, wahai Rasulullah, kami menginginkan hal tersebut. Itu dari pembahasan manfaat membaca Al-Quran dari saya. Apabila ada kekurangan ataupun tutur kata yang kurang sopan, saya mohon maaf. Akan dilanjutkan materi selanjutnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4. Tujuan dan hukum mempelajari ilmu tajwid. Tujuan mempelajari ilmu tajwid ialah agar dapat membaca ayat-ayat Al-Quran secara betul atau fasih dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, agar dapat memelihara lisan dari kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Quran. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah, yaitu merupakan kewajiban kolektif. Artinya, mempelajari ilmu tajwid secara mendalam tidak diharuskan bagi setiap orang, tetapi cukup diwakilkan oleh beberapa orang saja. Jika dalam satu kaum tidak ada seorang pun yang mempelajari ilmu tajwid, maka berdosalah kaum itu. Adapun hukum membaca Al-Quran dengan memakai aturan-aturan tajwid adalah fardu ain yang merupakan kewajiban pribadi.
Membaca Al-Quran sebagai sebuah ibadah haruslah dilaksanakan sesuai ketentuan. Ketentuan itulah yang terangkum dalam ilmu tajwid. Dengan demikian, memakai ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran hukumnya wajib bagi setiap orang, tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Apabila seorang membaca Al-Quran dengan tidak menggunakan tajwid, hukumnya dosa.